Lalu cinta banget, khawatir nanti putus kamu akan lebih kecewa. Betul? Benci juga jangan terlalu benci. Allah muqallibal qulub, Allah maha membolak-balikan hati. Kalau satu saat engkau dibalik untuk suka, kamu pun akan malu dengan apa yang pernah kamu lakukan. Karena tidak sedikit awalnya benci berakhir dengan cinta. Kenapa kok bisa demikian? Karena bagi saya benci adalah cinta dalam wujud yang berbeda. Itu sebenarnya. Jadi kita bersyukur sama orang yang benci sama kita. Kenapa? Kalau jangankan kelebihan kamu, kekurangan kamu aja dibaca terus tiap hari. Nih kayak begini nih, ini begini. Loh, terus memperhatikan. Orang benci memperhatikan terus, hadirin. Nih kamu benci sama orang, mesti kamu perhatiin terus gerak-geriknya itu. Wah, dia ke sono, ngapain dia? Wah, dia kesini, ngapain dia? Wah, status ini nih, wah nulis ini nih, wah nulis ini nih. Terus diperhatiin, berak aja ditungguin. Wah, dia berak nih, apa keluarnya nih? Emas apa tai? Masih tai. Betul apa enggak? Orang benci memang begitu. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Makanya orang benci itu sebenarnya cinta kepadamu, namun dalam wujud yang berbeda. Maka jangan pernah marah dan jangan pernah membalasnya. Kalau kata Bang Haji Romai Rama, apabila ada orang yang membencimu, jangan engkau balas membencinya. Karena itu perbuatan setan. Alhamdulillah. Yang penting alhamdulillah jamaah yang masih ngaji malam hari ini masih istiqomah. Tapi kok diomongin macam-macam lah, sebelum ngaji saya memang udah diomongin pusing-pusing amat sih. Betul? Beruntung masih ada yang memperhatikan kamu. Beruntung. Kalau memang bagus, ambil. Jangan marah. Ada orang mengkritikmu, ada orang mencelamu. Loh, bagus nih buat perkembangan saya. Ambil. Alhamdulillah. Benahi dirimu. Sibuklah membenahi diri, sibuklah mengenali diri, sibuklah introspeksi diri. Jangan sibuk mengenali orang lain, membenahi orang lain, membenarkan orang lain, sampai lupa kepada diri sendiri. Kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Betul apa enggak? Kamu dan saya sama-sama sampah. Mulia karena diberikan kemuliaan oleh Allah. Betul? Apa sih manusia bagusnya? Lahir dari tempat yang hina. Betul? Berawal berbahan dari bahan yang hina. Ayo, bahannya manusia apaan? Apaan? Cairan. Bau-bau amis. Betul, ini bahan dasarnya. Jadi kamu merasa mulia, merasa suci, malah nggak tahu asal usul berarti. Betul apa enggak? Kita nih bahan dasarnya ini ya agak lengket-lengket. Betul apa enggak? Ini bahan dasarmu, hei manusia. Nih depan saya manusia Pak Hanto deh. Manusia kan? Bahan dasarmu dan bahan dasar saya sama apa beda? Sama. Yang pakai peci putih dan peci hitam dasarnya. Yang ustadz, yang kiai, preman, penjudi dasarnya, bahan dasarnya sama. J, nih haji nih, J, bahan kita sama J. Betul apa enggak? Kiai, bahan kita sama-sama air mani. Betul? Sama bahan dasarnya. Jadi tidak ada satu sama lain perbedaan. Yang membedakan kamu dengan yang lainnya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah tergantung takwanya kepada Allah. Jadi tidak pantas buat kita berbusung dada, tidak pantas bersombong diri, nggak pantas merendahkan siapapun,
nggak pantas menghakimi siapapun karena kita punya bahan dasar yang sama. Lebih baik fokus kepada ketakwaan masing-masing. Sudahkah engkau takwa kepada Allah? Sudahkah engkau iman kepada Allah? Sudahkah engkau tunduk kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun juga? Karena memang dianjurkan ittaqillah haitsuma kunta wa atbihi sayyiati hasanata tabhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, tunduklah kamu kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, seperti apapun, dimanapun, tetap kamu takwa kepada Allah. Alhamdulillah. Wa atbihi sayyi'ata hasanata tamuha. Pergauli manusia dengan akhlak budi pekerti yang baik, iringi kejelekan dengan kebaikan, niscaya kejelekan akan luntur dengan kebaikan. Lalu pergauli manusia satu dengan yang lainnya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Alhamdulillah. Betul? Jadi bertakwa kamu kepada Allah dimanapun, saat seperti apapun, dalam keadaan apapun. Ittaqilah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam keadaan apapun. Betul? Mau sedang maju ataupun sedang mundur, mau di atas ataupun di bawah, fokuslah takwa kepada. Setelah itu ittaqilah haitsuma kunta wa atbihi sayyi'ata hasanata tamhuha. Iringi kejelekan dengan kebaikan. Ini sering salah tangkap nih di sini. Iringi kejelekan dengan kebaikan. Nih ada orang jelek, yuk kita ajak ngaji. Berarti lu merasa baik. Bukan begitu. Betul apa enggak? Bukan iringi kejelekan dengan kebaikan. Bukan kamu melihat orang lain ini jelek, kamu merasa baik. Bukan. Iringi kejelekan dengan kebaikan tuh diri sendiri loh. Diri ini jelek. Diri ini nih bangkai, diri ini nih najis, diri ini nih pembohong, penipu, pendusta, pelit, bakhil, koret, pantat kuning, butut gasir, betul? Bodoh, bin tolol, bin goblok. Manusia mana sih yang pinter? Al-alim itu adalah Al-alim itu Allah, yang maha pinter itu Allah. Kalau kita ada kepinteran, itu miliknya. Ada kemampuan kebisaan, itu kepunyaan. Ada kekayaan, itu milik, bukan milik kita. Kita melahir ke dunia sebatang kara, nggak bawa apa-apa, nggak ada BPKB motor dibawa mau baik. Kali ngeprot megang BPKB motor, kunci mobil, STNK, betul apa enggak? SIM, enggak ada. Betul apa enggak? Lahir berlumuran dengan darah najis apa bukan? Kamu lahir aja bawa najis, ngaku-ngaku suci. Betul apa enggak? Inilah jati diri manusia. Makanya man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kenali dirimu, baru kamu kenal Tuhan kamu. Jadi diri itu ini loh jeleknya minta ampun. Jadi kalau kita ngerasa baik, baik dari mana? Ngerasa bener dari mana? Ngerasa suci dari mana? Kamu lahir ke muka bumi aja berbungkuskan dengan najis. Betul? Terus lahir ke dunia bawa ketidakberdayaan, ketidakmampuan, kefakiran, kebodohan. Emang ada bayi lahir langsung pintar? Ada apa enggak? Bu, ibu yang pernah beranak, ada enggak bayi baru lahir langsung hafal? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Ada nggak yang begitu? Ibu-ibu jegeng bu, punya anak yang begitu, bayi ajaib. Langsung kayak jahijaiyah. Atau dia kenal huruf abjad, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ini bayi lagi ngoceh begitu baru lahir, bidangnya pingsan. Betul? Ini loh, kita lahir dengan ketidakberdayaan. Bisa jalan apa enggak? Bisa nyari makan apa enggak? Bisa kerja apa enggak? Nggak bisa. Butuh bantuan dan kasih sayang orang lain. Dibungkuslah sama bidan, dimandikan, dipotong nih apa namanya, pusernya. Betul apa enggak? Dipakaikan baju, dikasih penghangat, disusui sama sang ibu, ya.
berak dicebokin, kentut diketawain. Kenapa? Masih resep karena masih baik kentut. Dia kentut seneng. Coba bapak kentut pak ditendang. Ketua bangka, betul apa enggak? Lain posisi bayi ini lain. Nangis nggak rewel. Ya ini nangis orang tua. Pengen nyucu. Coba bapak nangis pulang ngaji pak. Tua kamu ya. Padahal bapak pengen nyusu pak. Seminggu kagak dikasih. Nangis. Berdua seran. Cucu gitu. Kira-kira pantas apa enggak? Nggak pantas lagi karena makomnya sudah berubah, bukan makom bayi lagi. Saya kan udah giginya habis, itu mau bayi tua beda dengan bayi muda. Ya, berarti ketidakmampuan, saya ngebayangin bapak goser-goser minta susu ya. Coba. Anamin pulang ngaji ke goseran tuh dari motor. Kalau masih baik pantas apa enggak? Oh pantas. Mau nyucu. Langsung dikasih sama emaknya kan. Nyucu ya Allah aus banget. Giliran tua yang mau cucu. Ya Allah ditarik mulur. Dilepas kempot. Udah tua. Lanjut ya. Ini kita mengenal diri. Man arofa nafsahu fakot arofa bahu. Kenali dirimu maka kamu akan kenal Tuhanmu. Loh, saya bisa jalan. Berarti ini kuasa. Saya bisa bicara. Ini kuasa. Saya mampu berbuat. Ini kuasa. Nah mulai nih kalau udah kenal dirinya. Oh diri saya ini jelek. Iya. Kenapa bahan dasar kamu tuh jelek? Air mani. Akhirnya menjadi satu gumpal darah. Lahir berwujud sebagai manusia. Punya kaki, punya tangan, punya telinga, punya mata. Namun pertama lahir kamu tidak bisa berbicara. Kamu tidak bisa melihat. Kamu tidak bisa mendengar. Makanya baik kalau beberapa baru lahir 1-2 hari bisa ngeliat apa kagak? Enggak, kalau bisa ngeliat balik lagi hadirin. Betul apa enggak? Buset deh, ternyata keluar dari sini saya. Enggak ngeliat dia. Betul nggak bu? Kalau bayi baru lahir bisa dengar apa enggak? Enggak, makanya diadani pertama kali dia diberitakan mendengar tentang kebesaran. Allahu Akbar. Sebelah kanan, sebelah kiri diikomati. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kenapa diingatkan? Biar kamu nggak ngerasa besar. Betul? Allah Maha Besar, kamu tuh nggak bakal besar karena yang besar pertama kali dikenalkan oleh bapakmu atau pamanmu. Kan ada bapaknya nggak ngajarin, ada juga kadang mamangnya ya, kadang mertuanya ngajarin. Betul apa enggak? Ya dan dikenalin nih. Nanti kamu di dunia biar ingat yang besar adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah yang besar. Jadi kamu sepinter apapun tetap jangan merasa, sebesar apapun jangan merasa, karena sudah diingatkan jauh sebelumnya Allah Maha. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksilah kamu tidak ada Tuhan selain. Harus bersaksi. Betul? Saksikan semuanya ini tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kamu jangan merasa diri sebagai Tuhan yang bisa menyalahkan orang, membenarkan orang, menghakimi orang. Itu tugas Allah, bukan tugas kamu. Betul? Bersaksi, saksikan itu. Tidak ada Tuhan selain. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi juga Nabi Muhammad adalah utusan. Yang diutus ke muka bumi ini Nabi Muhammad, bukan diri kamu. Betul? Yang berhak mengatakan
mengatakan ini salah, ini benar, Muhammad Rasulullah. Kenapa beliau punya hak? Karena beliau punya komunikasi langsung dengan Allah, punya tanggung jawab kepada Allah. Beliau diutus oleh, lo kamu utusan bukan? Emang Nabi situ? Kan bukan, betul apa enggak? Kita ini umatnya baginda Nabi, betul apa enggak? Biarkan Nabi yang memutuskan, karena Nabi punya hak langsung dari Allah, utusan kok. Dikenalkan dulu di kanan kiri kita ini. Setelah itu diajaklah kita meraih satu buah kemenangan. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillah. Marilah kita sholat, mari kita nyembah kepada Allah, mari kita sujud kepada Allah, mari kita meminta kepada Allah. Jangan nyembah kepada siapapun dan apapun. Betul? Jangan kamu menyembah kepada siapapun dan apapun. Karena diajaknya marilah kita sholat. Kalau kamu sudah sholat, gak perlu menghina-hina yang belum sholat. Betul? Gak perlu merendahkan yang belum sholat, karena kamu tidak tahu orang itu sholat atau tidak. Ini mentang-mentang sudah sholat, mandang remeh kepada yang belum sholat. Siapa tahu yang kamu pandang remeh itu orang wali, yang sholatnya tidak putus-putus. Betul? Dia sholatnya ad-daimun, terus menerus, setiap saat, setiap detik menyembah, sujud kepada Allah. Karena aulia Allah punya makom yang berbeda, punya alam yang berbeda. Kasat matamu dia sedang duduk uncang-uncang, siapa tahu di alamnya sedang sholat kepada. Buat wali muda, set Mekah, set Indonesia, set Baghdad muda. Kalau buat saya dia jamaah, set di situ-situ juga, set orang kemana-mana, tebang set doang. Wali set ada di sana, set ada di sini. Betul? Jangan mudah kita menilai orang, khawatir yang kamu nilai itu salah dan keliru, nanti kamu malu. Betul? Fokus saja. Oh, saya juga sholatnya belum bener kok, gitu aja. Baru sholat 5 waktunya rajin langsung ngomong, oh itu tuh para ahli-ahli neraka lu. So tahu. Emang di jidat saya ada tulisan anar apa? Api gitu kan? Enggak ada tulisannya gitu. Betul apa enggak gitu? Wow. Orang ngomong tuh kalau giginya nggak ada lancar, langsung. Itu kan kayak orang makan apem yang ngomong, loh. Kalau makan dilepas dulu. Gitu. Tapi kita harus acung jempol sama Pak Kumis. Tua usianya, betul apa enggak? Tua jasadnya, tapi muda istiqomahnya, muda semangatnya. Loh, ngaji itu datang yang paling pertama tuh Kumis loh hadirin. Saya belum nyampe, dia udah nyampe. Iya benar. Ini kan tempat saya ya. Saya belum nyampe, dia udah nyampe kadang-kadang. Gimana saya belum nyampe, saya bangun tidur dia udah ada. Oh, udah nyampe duluan Kumis ke tempat pengajian. Mana ada coba orang ngaji jam 3 nyampe, sama tanya coba. Ayo. Ini perlu kita tiru loh. Luar biasa ya. Siapa yang datang pertama pahalanya gede loh kalau kita nyari pahala itu. Sama kayak sholat Jumat tuh pertama tuh pahalanya tuh sapi. Yang kedua itu udah pahalanya kambing, ketiga ayam, keempat telur, ketiga kayak ayam. Agak lah masa pahala kayak ayam agak. Telur bagi 2 lah kayak telur supermi. Terus kalau saya yang ke-6 ya telur somai, 1 dibagi 4. Loh saya mau paling belakang, habis waktu habisan baru nyampe, ya telur puyuh 1004. Lanjut, mengenal diri sendiri agar kenal kepada Allah. Ternyata apa yang ada di dalam diri kamu itu semua miliknya sama.
Basor, alam, qadiron, itu semua miliknya Allah. Sama itu apa? Mendengar itu sifat Allah. Manusia tuli alias budek. Ya, aslinya manusia tuli. Loh, saya dengar, itu sifatnya Allah, bukan sifatmu, bukan milikmu. Sama itu sifat wajib bagi, tapi saya dengar, iya, itu pinjaman dari, itu kepemilikan Allah. Pendengaranmu itu milik Allah. Punya apa kita ini? Sama. Basar itu apa? Melihat itu juga milik. Jadi aslinya manusia kotok, buta, betul? You know kotok, kotok, buta. Aslinya manusia itu nggak ngelihat. Allah sayang sama kamu, dikasih basornya Allah, penglihatan, betul apa enggak? Akhirnya kamu bisa melihat. Makanya jangan sombong kalau diambil gelap gulita dunia ini. Tidak nampak cewek-cewek bahenol di penglihatan kamu, tidak nampak artis Koreanan ganteng di mata kamu. Betul? Kamu bisa melihat orang ganteng dipinjemin penglihatan dari Allah. Kamu melihat orang cantik dipinjemin. Melihat pohon-pohon yang rindang, gunung-gunung nan tinggi, langit yang cerah, itu dikasih pinjaman penglihatan oleh. Jadi basor itu miliknya sifat wajib bagi Allah, bukan sifat wajib bagi manusia, bukan milik manusia. Kalam, bicara atau ngomong, itu juga milik manusia. Aslinya bisu, gak bisa ngomong. Akhirnya dikasihlah yang namanya kalamnya Allah, omongan, bisa bicara, itu pinjeman dari, atau itu miliknya. Kapan Allah mau ambil? Oh gampang hadirin, gampang. Jadi kalau punya bini rada rewel, tinggal bilang, ya Allah cepetan ambil lagi lah tuh pinjeman. Gak ada fungsinya, ngomel mulu tiap hari. Pas diambil dia ayo coba kalau dia ambil, mau ngomong apa? Ayo coba, bisa nggak Allah ambil miliknya? Sangat bisa, jangan lagi kalah. Dirimu sendiri aja milik Allah kok. Betul apa enggak? Kita aja ini kepunyaan, apalagi cuma kalah. Jadi apa yang ada ini kehendak, berkehendak, itu milik Allah semuanya. Jadi kalau mau sombong kita kayak mikir 12 kali, dah apa yang mau disombongin ya? Orang punya apa-apa, saya ternyata iya, nggak punya apa-apa. Kamu ngerasa paling ngabdi, paling alim, paling cinta, paling taat, paling patuh, paling istiqomah. Itu semua miliknya. Kita ini memang tidak punya daya upaya apa-apa. Setelah kita tahu man arofa nafsahu, oh iya ya, saya ini bahkan ada juga kagak ada. Gak ada aslinya mah. Kok bisa gak ada? La ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan aja ditiadakan, apalagi diri kita sendiri, apalagi kemampuan kita. Makanya jangan pernah merasa ada, cukup merasakan yang maha ada. Dia adalah Allah yang memang sifatnya wujud. Ada itu miliknya. Wujud itu Allah, manusia mah nggak wujud. Betul apa enggak? Betul. Maka oleh karena itu, ayo kita fokus mengenal diri biar mengenal Tuhan. Kalau sudah mengenal Tuhan, maka kamu akan tersenyum dalam kehidupan. Ada satu buah perbedaan, Allah mah memang bisa segala-galanya. Jadi kamu nggak kaget ada orang tinggi melangsir, ada orang pendek kate. Allah mah bisa ya, memang yang tinggi dia, betul apa enggak? Yang atas dia, yang bawah yang depan dia, belakang dia, apa luar dia, dalam dia, memang semua Allah. Alhamdulillah. Ini untuk membersihkan hati. Jangan terlalu sibuk lah ngeliatin orang lain, betul apa enggak?
Nanti kamu tuh lupa kamu dengan diri kamu sendiri, lupa membersihkan hati, lupa akhirnya kita ini dengan Tuhan kita. Naudzubillah. Jangan terlalu fokus ngeliatin sawah orang lain sampai sawah sendiri tuh nggak nyadar dimakan tikus sampai buras sampai habis. Akhirnya orang panen mulas. Betul apa enggak? Tuh emang main licik, jangan-jangan gua diguna-guna. Ih, lo padi diguna-guna. Itu jadi hati kotor kebanyakan melihat menilai orang lain. Cukuplah, makanya kita nih harus menundukkan kepala kita. Makanya kan kalau torekotnya la ilaha illallah ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan torekotnya kayak gitu. Kanan kiri ditengok, tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak ada semua-muanya ya naik ke atas, kecuali hanya Engkau ya Allah. Tundukkan kepala kita, lihat ke hati kita, fokus kepada hatinya, kotor apa bersih, baru eling lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Torekatnya kayak gitu, tapi jamaah mah bebas mau bagaimana gitu, mau la ilaha illallah, bebas aja ya. Panjang-panjang lah, cari kenikmatan sendirilah. Kan ke jamaah kalau dikir saya liatin kepalanya beda-beda. Ada yang